Dan kebetulan dulu pernah SD-nya di Blitar. Waduh, berarti bisa bahasa Jawa Pak ya? Bisa. Aduh. Sedikit bisa gue. Hey yo, welcome back to Bincang Santai. Halo Sobat Mido, apa kabar? Balik lagi di Bincang Santai barengan sama Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri. Bersama saya Nur Asfarina ya dari internship batch 8 Kantor Imigrasi Kediri yang hari ini berkesempatan untuk menjadi host di Bincang Santai dan pastinya ditemenin sama narasumber kita yang keren banget. Tapi sebelum kita ngobrol sama Bapak yang ada di sebelah kanan saya ini, kita mau izin buat lepas masker biar ngobrol juga lebih enak ya Pak ya. Oke, fine. Kelihatan dong ganteng ini. Aduh. Oke. Sip. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, mulai dari nama, jabatan di Kantor Imigrasi Kediri, lalu suka dukanya bekerja di imigrasi, atau Bapak mau kasih tahu yang lainnya ke sahabat Mido juga, it's okay. Boleh. Oke, terima kasih. Izin gue memperkenalkan diri dahulu. Nama gue Andi Nugraha Rana, tapi biasa dari teman angkatan dari dulu sampai sekarang dipanggil Pak Coku. Sebelum sebagai kasubsi penindakan di Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Kediri. Sebelumnya gue di Bandar Lampung sebagai kasubsi intelijen kurang lebih 4 tahun. Wow. Sebelum di Bandar Lampung, gue juga pernah di timurnya Indonesia. Waduh. Di NTT, tepatnya di Labuan Bajo. Di sana kurang lebih 3 tahun. Sebelum di sana di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 5 tahun. Sebelum di sana juga gue di Kanim Jakarta Timur, masuknya di struktural pendidikan waktu di Jakarta Timur. Oke. Singkat cerita seperti itu, gue anak keempat dari 5 saudara. Dan kebetulan dulu pernah SD-nya di Blitar. Waduh, berarti bisa bahasa Jawa Pak ya? Bisa. Aduh. Sedikit bisa gue. Setelah di Blitar di Banyuwangi. Oke. Gitu. S1 di negeri, S2 di swasta. Alhamdulillah sampai sekarang gue punya anak 2 perempuan semua. Yang sekarang ini lagi hamil, anak ketiga insya Allah perempuan lagi. Alhamdulillah. Mohon doanya. Ya, amin. Itu singkat saya. Silakan. Oke. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Pak Coku ya, Pak ya. Nah, suka langsung dukanya tadi belum ya? suka dukanya? Oh iya, belum. Pak. Langsung aja. Sebenarnya lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Lebih banyak suka daripada duka. Karena apa? Kenapa? Sebenarnya kalau kita jalankan setiap detik dalam hidup kita itu dengan ibadah, dengan banyak bersyukur, insya Allah dimanapun tempat, selagi masih di Indonesia ataupun di luar negeri, sepanjang kita menikmatin pekerjaan kita, insya Allah pasti banyak sukanya. Dukanya sih sedikit ya, karena tergantung mindset kita aja. Gitu. Benar. Setuju banget sama Pak Coku. Siap. Nah, kayaknya kita langsung aja Pak ya, masuk ke topik pembicaraan atau topik podcast kita kali ini. Dan sebelumnya nih ya, kalau saya ingat-ingat, kita pernah ngobrol sedikit ya Pak ya tentang sejarah imigrasi Indonesia tuh. Masa sih? Serius? Dulu waktu saya lagi di Inteldak. Long time ago ya, berapa sebulan yang lalu kurang lebih ya. Gak ada sebulan Pak, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang 2 weeks ago kita ngobrol soal sejarah imigrasi Indonesia dan menurut saya masih banyak hal yang bikin saya penasaran Pak. Apa tuh? Masih banyak hal tentang gimana sih sejarah imigrasi Indonesia atau perjalanan imigrasi Indonesia bisa sampai sekarang, mulai dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Karena menurut saya nih Pak ya, nggak semua orang tuh tahu tentang imigrasi Indonesia tuh seperti apa, ataupun perjalanan sejarahnya juga, dan mungkin kayak perkembangan dari imigrasi Indonesia itu tadi, mungkin nggak banyak orang-orang Indonesia sendiri tuh tahu. Iya sih, pada khususnya ya, pada umumnya belum tentu semua tahu tentang sejarah imigrasi Indonesia, bener. Dan kalau misalnya kita belajar tentang sejarah tuh pasti kita bakalan tahu ya Pak ya, apa yang bakal kita lakuin di masa depan, atau mungkin kita bisa lebih menghargai yang namanya pengalaman kayak gitu Pak. Nah, bisa Bapak jelaskan tentang sejarah imigrasi Indonesia mulai dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang, ataupun mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan sama imigrasi Indonesia, atau mungkin tokoh-tokoh imigrasi yang bekerja di dalam
imigrasi bisa lebih berkembang. Dipersilakan Pak. Oke, baiklah. Terima kasih dari Mbak Farid. Mbak Faris untuk bertanya. Sebenarnya terkait sejarah imigrasi Indonesia itu sangat universal. Memang kalau diceritakan dari masa ke masa itu sangat luas sekali sampai akhirnya sekarang di era reformasi ya. Tapi yang gue ketahuin dari zaman awal imigrasi sejarah itu dari ada 6 masa. Pertama di masa penjajahan, dan kedua di zaman revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan. Yes. Yang ketiga di zaman Indonesia Serikat. Indonesia Serikat. Di era parlemen. Era parlemen. Orde Baru. Orde Baru. Reformasi. Reformasi. Oke. Dan sekarang zamannya sekarang sudah reformasi. Baik, ketika gue masuk ke zaman sejarah kemerdekaan ya. Yep. Di tahun 1913 ketika Belanda waktu itu melakukan perdagangan, terus ekspansi besar-besaran, akhirnya dibuatlah suatu kantor itu sebelum dinas imigrasi. Apa sih kalau boleh tahu kantor apa? Aduh, boleh tahu dong. Saya lupa dong Pak. Masa sih? Serikat lah sebelum jadi dinas imigrasi 1921 berbentuk seperti itu. Dan politik luar negeri kita waktu itu masih open door policy, jadi membuka semua peluang sebesar-besarnya. Kenapa di saat itu pemerintah Belanda membuka peluang sebesar-besarnya? Di saat itu pertama cara mereka untuk menarik investor asing. Ya, ayo siapa dibuka pintu terbuka biar perdagangan berjalan dan menekan pribumi. Sebenarnya itu salah satu politik menekan pribumi di 1921. Dan masuk belum ya, menurut saya di zaman itu di 1921 ketika dinas imigrasi diterapkan oleh pemerintah Belanda, zaman itu ada tiga izin masuk ya. Oke, izin masuk, izin tinggal orang, sama keluarga negaraan. Oke. Masih ada 3 waktu itu. Ketika masuk ke era revolusi kemerdekaan, sebenarnya ada 4 peristiwa penting yang mungkin orang juga belum banyak ketahui. Pertama, 4 peristiwa penting itu terkait pelucutan senjata, perang. Setelah itu ada repatriasi APWI terhadap seradu Jepang. Ketiga juga ada saat itu perserikatan kita untuk pembuatan paspor diplomatik diwakili oleh Pak Kiai Haji Agus Salim. Itu di New Delhi, kalau saya tidak salah itu ketika acara delegasi Indonesia di New Delhi. Dan keempat, saat satu-satunya yang masih ada di saat itu di Aceh sudah berdiri, diwakili oleh Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Itu di zaman era revolusi kemerdekaan. Apa istirahat dulu atau langsung Indonesia Serikat? Langsung aja Pak. Oke. Nggak apa-apa. Di saat Republik Indonesia Serikat merupakan momen puncak dari sejarah panjang perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Ya, pada tanggal 26 Januari 1950, struktur regulasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sejak tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Di awal tahun 26 Januari 1960 ya. Dalam masa yang relatif singkat, jabatan imigrasi pada era saat itu produk hukum Kementerian Kehakiman RIS ya. Itu mengatur mengenai pelaporan penumpang dan pimpinan bea cukai. Banyak memang di saat di 26 Januari 1960 dan di saat itu juga pertama ketika pelucutan senjata, perubahan dari Belanda kembali di tanggal itu 26 Januari 1960. Saat ini pun 26 Januari menjadi Hari Bakti Imigrasi. Dan saat itu yang menjadi Direktur Imigrasi ya, Direktur Jenderal Imigrasi pertama yaitu H. Yusuf Adiwinata. Ya, di
kembali ke Orde Baru ya. Mungkin nanti ada pertanyaan ya, karena Iya Pak. mohon maaf, saya tadi baru jet lag dari perjalanan. Di zaman Orde Baru, itu peristiwa penting terbentuknya Undang-Undang 9 tahun 92. Iya. Nah, Undang-Undang 92 itu membuka peluang ketika banyak aturan-aturan yang di Indonesia belum dilaksanakan tentang keimigrasian, apakah pos lintas batas atau katakanlah tentang banyak hal ya, segala macam. Dan itu juga menjadi ke depan ketika di era reformasi terbentuknya undang-undang yang terbaru sampai saat ini masih ada 6 2011 tentang keimigrasian. Di saat 992 itu sudah menjadi politik keimigrasian kita, politik luar negeri kita untuk usaha imigrasi itu menjadi selective policy. Seperti itu. Oke. Nah, Mungkin Pak, bertanya apakah itu selective policy? ya, saya mau nanya ini tuh tadi Pak. Jadi tadi kan dari open door policy ya Pak ya. Dari open door policy kok jadi selective policy? Itu kenapa Pak? Jadi gini, kita mengesampingkan tentang pengamanan negara, kedaulatan negara. Selama ini open door policy banyak sekali yang datang, tapi tidak ada selektif terkait pengamanan negara, kedaulatan negara. Inilah kita menggunakan yang menguntungkan saja, yang menguntungkan yang mengikuti aturan kita yang bisa, yang tidak menguntungkan sorry to say, go ahead. Nah itu, memang di awal ketika di zaman penjajahan, zaman kemerdekaan mungkin masih menggunakan open door policy, yaitu sah-sah saja karena negara kita baru merdeka. Tapi setelah merdeka banyaknya pelanggaran, banyaknya tindakan yang dilakukan oleh warga negara atau tenaga kerja asing yang tidak sesuai. Saat itu sudah tepat dan sampai saat ini sudah tepat selective policy yang menguntungkan saja yang ikut aturan yang kita jalankan. Menggarisbawahi kata menguntungkan ya Pak ya. Menguntungkan di sini itu maksudnya seperti apa Pak? Yang menguntungkan artinya kita kan punya visa, tiap itu harus ada visa kunjungan, kita ada namanya kita yang mengikuti aturan kita. Yang dia membeli visa, membeli produk keimigrasian itu kan membayar pajak dong. Nah kalau tidak membayar otomatis kan tidak ada PNBP ke negara. Nah inilah yang sesuai aturan. Siapapun warga negara di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang ikut datang, kita harus menggunakan sesuai visa yang benar. Contoh nih pakai VOA yang berlibur kan bisa pakai visa on arrival saat kedatangan. Saja itu bisa beli di bandara ketika datang. Nah, itu aturan. Tapi kalau dia bekerja kan nggak bisa. Nah, itu yang menguntungkan dalam tanda kutip dalam konteks untuk pajak ke negara seperti itu. Oke, jadi orang-orang yang dianggap kan kalau misalnya pemeriksaan nih Pak ya. Nah pemeriksaannya tuh kayak gimana sih Pak? Atau mungkin pihak imigrasi mengawasi atau melakukan suatu apa ya kayak mencari tahu tentang warga negara ini itu buat selective policy-nya. Sebenarnya produk kita itu setelah adanya Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian, pergerakan atau sistem di tahun 1974, sistem kita sudah menggunakan namanya komputerisasi dari 1974. Ditambah sekarang kita ada namanya produk BCM, kita bisa buat sistem, kita ada namanya pelaporan APOA, aplikasi pelaporan orang asing, dan banyak lagi sistem yang sudah dijalankan, yaitu untuk pengamanan dan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh negara seperti itu. Oke, berarti sejarah ini juga sangat berkaitan sama pengawasan dan penindakan orang asing ini tadi Pak ya? Jelas sekali, betul. Nah, kebetulan Pak Coku juga kan ada di divisi Inteldak nih yang mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran orang asing. Nah, bisa dikasih tahu juga Pak tentang ya slide aja lah. Dasar aja atau mungkin sekilas aja yang berhubungan sama sejarah imigrasi ini tadi. Sebenarnya di kita sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 6 2011 yaitu hal ihwal mengenai lalu lintas orang asing ya, terus pengawasannya demi menjaga kedaulatan negara. Nah ini kan pengawasan demi kedaulatan. Sebenarnya di kita di bagian intelijen dan penindakan melaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang itu. Kenapa? Kalau kita garis bawahi, kalau tidak ada bagian intelijen dan penindakan, mau apa? Di imigrasi semakin banyak. Justru ada direktorat jenderal imigrasi di bagian direktur intelijen penindakan dan
Direktur Penindakan Direktur Intelijen Keimigrasian itu sangat pas. Karena saat ini terlalu banyaknya pos lintas batas kita, terus banyaknya celah yang digunakan dengan cover. Katakanlah mereka menggunakan VOA ternyata bekerja, ada juga personal, ada juga perusahaan. Mungkin yang saya garis bawahi di sini bahwa pelanggaran administrasi yang terjadi rata-rata di TKA yang saya pernah laksanakan itu hampir sebagian besar kelalaian penjamin atau sponsor. Seperti itu. Tidak ada niatan dari tenaga kerja asing itu yang tidak ingin ikut aturan negara kita. Pasti dong ketika kita datang nih ke Jepang, gue mau tahu, gue mau kerja doang, itu urusan sponsor, penjamin dong. Nah, di sini mungkin penjaminnya lalai dalam tanda kutip, mungkin tidak ada waktu. Tapi di sini mereka tidak ada komunikasi. Harusnya ketika ada datang dari perusahaan itu, HRD-nya, siap penjaminnya menghubungi kita, Pak begini prosedurnya, begini, kita menjelaskan prosedurnya, tidak bakalan terjadi tindakan. Tapi kebanyakan setelah dia datang, ketika kita melaksanakan pengawasan, ternyata ada temuan. Nah di sini minimal kita lakukan tindakan administrasi keimigrasian, yaitu deportasi. Tapi kalau sudah berat ya bisa masuk ke ranah pro justisia hukum seperti itu. Jadi kita tahu nih Pak ya, tadi udah ngobrol banyak juga. Kalau misal dari sejarah itu tadi lahir ada beberapa divisi, satunya divisi Inteldak yang penting banget dan berhubungan sekali sama namanya sejarah imigrasi, tentang pengawasan, penindakan orang asing juga, lalu juga ada kayak itu tadi bagaimana imigrasi itu bisa bekerja sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian UU nomor 6 tahun 2011 ya Pak ya. Nah, Sobat Mido udah tahu kan gimana sih sejarah imigrasi Indonesia dari awal sampai akhir, sampai tadi kita juga ngobrolin tentang apa yang dilakuin sama divisinya Pak Coku. Pasti kalian udah belajar banyak. Dan soal tadi gimana Pak? Direktorat Jenderal Imigrasi adalah salah satu di unit eselon 1 yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ada beberapa eselon. S1 salah satunya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pas, Balitbang HAM, Haki dan sekitarnya. Dan ingat di tahun kalau tidak salah 47 ya Kementerian Dirjen Imigrasi pernah masuk di Kementerian Luar Negeri di saat awal-awalnya kemerdekaan. Nah, sekarang ketika masuk di bawah tubuh salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, imigrasi terus bersinergi dengan instansi-instansi lain, dibentuknya dengan kerjasama dengan kepolisian, salah satunya PPNS, dan banyak sekali sudah sinergitas dengan beberapa kementerian dan instansi yang ada di negeri ini. Iya, aduh. Pak Coku nih kelihatannya punya interest banyak soal sejarah, soal kisah-kisah kayak gitu ya Pak ya? Enggak juga sih sebenarnya, sedikit. Sebenarnya satu PR-nya ya, imigrasi kita saat ini bagaimana bukan hanya memberi ruang untuk para warga negara asing atau tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya datang, tetapi bagaimana memberi pelayanan. Hadirnya intelijen dan penindakan adalah itu sebenarnya bagian dari pelayanan. Bukan hanya melakukan tindakan, kita melayani loh. Ketika ada permasalahan, kita kasih tahu dahulu, tidak kita melakukan tindakan keras, tidak. Begini prosedurnya begini. Satu kali, 2 kali, ternyata dia melanggar lagi, nah itu baru kita lakukan tindakan. Kalau tidak ada intelijen dan penindakan, ya sama saja kita memberi celah masuknya orang-orang yang bermasalah di negara kita NKRI. Iya benar banget. Jadi intelijen dan penindakan tuh memang lebih condong ke, menurut saya bagian pelayanan yang harus mengedepankan sosialisasi bahwa ini loh kesalahannya, ini loh yang benarnya, kita arahkan yang benarnya. Biar seandainya di seluruh kantor imigrasi tidak ada pelanggaran hukum, itu suatu reward. Berarti sinergitas yang ada dengan perusahaan, dengan penjamin sudah terjalin baik. Walaupun awal-awalnya mungkin ada projo, ada deportasi, itu hal yang lumrah. Tapi ke depannya semakin bagus bersinergi, semakin perusahaan itu taat aturan hukum dengan aturan undang-undang juga ya semakin bagus. Itu arah ke depan intelijen dan penindakan untuk ke situ. Sinergitas dan pelayanan prima di situ. Bukan hanya di bagian lalu lintas, isi tinggal bukan. Tapi intelijen dan penindakan adalah bagian dari pelayanan di salah satu kantor di imigrasi kita. Oke. Perbincangan kita tuh kayaknya makin seru ya Pak ya. Kalau kita obrolin tuh bisa jadi beberapa episode Pak. Sebenarnya simpel sih.
ketika ada salah satu aturan ya, boleh tanya dong, sebenarnya deportasi itu suatu tindakan hukum tidak? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya tindakan hukum Ya. atau bukan? Nah, jadi yang saya ketahui nih ya, semoga gue salah dong. Yang saya ketahui bahwa deportasi itu tindakan administrasi, Oh, bukan tindakan hukum, administrasi, pelanggaran. Tapi kalau tindakan hukum hanya only pro justisia. Memang dulu ada sih istilahnya tipiring ya. Itu jurisprudensi dari dulu pernah di tahun 2016 di daerah Kalimantan mana saya lupa, pernah dijadikan tipiring. Sebenarnya yang ideal hanya ada dua, tindakan administrasi Indonesia berupa deportasi sama pro justisia. Inilah penegakan hukumnya dan ini administrasinya. Orang kebanyakan deportasi adalah satu penegakan hukum. Salah satu sisi memang benar, tapi pelaksanaannya only administrasi. Karena yang bersangkutan tidak dipidana atau dipenjara, Penjara. hanya go ahead keluar. oke. Hanya diantar pulang ya Pak ya? Ya, dan kita cap merah dong, nggak boleh datang lagi. Oke Pak Coko, kayaknya kita udah dapat banyak sekali info, banyak sekali ilmu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber nih buat mungkin kalau Sobat Mido perlu penelitian bisa dijadikan sumber ya Pak ya. Boleh. Saya boleh berpesan sedikit? Iya, boleh silakan Pak. Terima kasih buat masyarakat Selindo seluruh Indonesia. Pesannya hanya satu, bukan hanya petugas imigrasi, ya pejabat imigrasi yang bertugas di imigrasi saja yang menjaga kedaulatan negara. Anda semua, rekan-rekan semua, salah satunya adalah penjaga pintu gerbang negara. Betul. Laporkan kalau ada pelanggaran. Di bagian kita pasti ada nomor kontak personnya. Jangan hanya berdiam diri, kalau bukan kita siapa lagi. Oke, saya tunggu informasinya. Satu negara, satu aksi. Iya, ditunggu ya Sobat Mido ya laporan-laporan pelanggarannya biar cepat ditindak dan cepat diselesaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Coko atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih Sobat Mido juga yang udah dengerin kita dan see you in the next podcast. Bye.